Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Malang. Dalam rangka memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Bisnis, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari etika bisnis dalam online shop dengan dosen pengampu Bapak Darmainis, SEMM. Lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik dan buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis, terdapat pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial antara perusahaan, karyawan, dan lingkungan. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dan karyawan sebagai suatu kesatuan dengan lingkungannya, misalnya dengan perusahaan lain atau masyarakat setempat. Etika kerja terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan etika perorangan mengatur hubungan antara karyawan. Faktor yang mempengaruhi perilaku etika itu ada 3. Yang pertama, perbedaan budaya, kedua, pengetahuan, dan yang ketiga adalah perilaku organisasi. Perbedaan budaya. Perilaku bisnis orang Indonesia biasanya itu berbeda dengan negara lain. Sama saja seperti daerah-daerah tertentu. Daerah atau kota tertentu berbeda perilaku bisnisnya dengan daerah lain. Semakin banyak hal yang diketahui dan semakin baik seseorang memahami suatu situasi, semakin baik pula kesempatannya dalam membuat keputusan-keputusan yang etis. Ketidaktahuan bukanlah alasan yang dapat diterima dalam pandangan hukum, termasuk masalah etika. Perilaku organisasi. Dasar etika bisnis adalah bersifat kesadaran etis dan meliputi standar-standar perilaku. Banyak organisasi menyadari betul perlunya menetapkan peraturan-peraturan perusahaan terkait perilaku dan menyediakan tenaga pelatihan untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang permasalahan etika. Contoh perilaku etika pada bisnis. Yang pertama ada pengendalian diri, yang kedua pengembangan tanggung jawab sosial atau social responsibility, yang ketiga mempertahankan jati diri dan tidak melanggar aturan yang ada, yang keempat menciptakan persaingan yang sehat, yang kelima menerapkan konsep pelanggan adalah raja, yang kelima mampu menyatakan yang benar itu benar, yang keenam menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan konsumen dan perilaku bisnis, yang ketujuh konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama. Dan yang kedelapan, menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati. Hubungan ketergantungan antara pelaku bisnis dan konsumen. Yang pertama, ada hubungan antara bisnis dengan langganan atau konsumen. Hubungan antara bisnis dengan langganannya adalah hubungan yang paling banyak dilakukan. Oleh karena itu, bisnis haruslah menjaga etika pergaulannya secara baik. Adapun pergaulannya dengan langganan dapat disebut misalnya berfokus pada pelayanan bukan penjualannya saja. Jelaskan manfaatnya bukan fiturnya saja. Lakukan promosi. Buatlah target penjualan, ciptakan kepuasan pelanggan, jalankan strategi CRM, Customer Relationship. Yang kedua, hubungan dengan karyawan. Pelaku bisnis yang pada umumnya selalu berpandangan untuk memajukan bisnisnya seringkali harus berurusan dengan etika pergaulan dengan karyawan. Pergaulan bisnis dengan karyawan ini meliputi beberapa hal, yaitu ada 3. Yang pertama, penarikan atau recruitment. Yang kedua, latihan atau training. Dan yang ketiga, promosi atau kenaikan pangkat. 3. Hubungan antara bisnis. Hubungan ini merupakan hubungan antara pelaku bisnis yang satu dengan yang lain. Hal ini bisa terjadi hubungan antara pelaku bisnis dengan para pesaing, grosir, pengecer, agen tunggal, maupun distributor. Kepedulian pelaku bisnis terhadap etika. Pelaku bisnis dituntut untuk peduli dengan keadaan konsumen, bukan hanya dalam bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, sebagai contoh kesempatan yang dimiliki oleh pelaku bisnis untuk menjual pada tingkat harga yang tinggi, sewaktu terjadinya ekses demand harus menjadi perhatian dan kepedulian bagi perilaku bisnis dengan tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan yang berlipat ganda.
Yang dimaksud excess demand di sini adalah suatu kejadian yang terjadi ketika pada tingkat harga saat ini, jumlah yang diminta lebih besar dari jumlah yang ditawarkan. Suatu perusahaan dalam berbisnis tidak hanya bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen, namun mampu menyediakan sarana yang tepat yang dapat menarik minat dan perilaku membeli konsumen. Para pelaku bisnis bisa secara umum memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Perusahaan memiliki maksud dan tujuan bisnis yang sangat terkait erat dengan beberapa faktor berikut ini. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan, kedua keuntungan usaha, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, yang keempat mengatasi berbagai resiko, yang kelima tanggung jawab sosial. Kesimpulannya adalah etika merupakan standar atau moral yang menyangkut benar salah, baik dan buruk. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdagangan atau bisnis tidak akan berfungsi dengan baik. Dan tujuan utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan karena masih banyak orang yang menjalankan bisnis tapi tanpa berpandangan bahwa bisnis tidak memerlukan etika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.